Sore itu Budi, 29 tahun, duduk di kursi kayu reyot di depan gerobak gorengannya. Beberapa loyang pisang goreng dan tahu isi masih tersisa. Pelanggan mulai berkurang, hanya suara motor yang lewat dan angin sore yang menyapu wajahnya. Budi menatap jalan yang semakin sepi. Dalam hati ia bertanya, apakah hidupku akan selamanya begini? Ingatannya melayang ke masa kecil di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Rumah papan sederhana, lantai tanah, dan aroma kayu bakar dari dapur. Ayahnya bekerja di sawah sejak subuh. Ibunya menjual nasi uduk di pinggir jalan. Sejak umur 7 tahun, Budi sudah terbiasa membantu, mengupas bawang, menumbuk cabai, atau mengangkat ember air dari sumur. Saat SMA, Budi sering membantu di kantin sekolah. Ia suka memasak, bereksperimen dengan bumbu, dan diam-diam bercita-cita punya restoran sendiri. Tapi setelah lulus, ia harus mengubur impiannya karena tak punya biaya kuliah. Ia mulai bekerja serabutan, buruh bangunan, ojek, hingga kuli angkut di pasar. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama 2 tahun, Budi membeli gerobak bekas dan peralatan sederhana. Ia memilih berjualan gorengan di pinggir jalan dekat sekolah. Setiap hari ia bangun pukul 4 pagi, menyiapkan adonan dengan tangan sendiri, lalu mendorong gerobaknya sejauh 2 km ke lokasi. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Air membasahi semua dagangannya. Pelanggan menghilang. Hanya ada Budi yang duduk termenung di bawah payung kecil. Pikirannya penuh tanya, apa aku sanggup bertahan? Beberapa hari kemudian, seorang pelanggan setia bernama Ibu Ratna datang. Sambil tersenyum, ia berkata, "Gorenganmu enak, Bud. Kenapa nggak coba bikin menu lain? Kalau ada variasi, pasti lebih banyak yang beli." Kata-kata itu seperti menyalakan lampu di kepala Budi. Malam itu, Budi mencoba membuat ayam crispy, bakso goreng, dan pisang coklat di dapurnya. Ibunya menjadi tester pertama, memberi masukan jujur. "Kurang garam, Bud, tapi enak. Terusin." Senyumnya kembali muncul. Keesokan harinya, Budi mulai menjual menu baru di gerobaknya. Ia mencetak papan menu berwarna cerah. Anak-anak sekolah mulai ramai antre setiap sore. Ia merasakan sedikit perubahan bisa membawa hasil yang besar. Suatu siang, seorang food blogger merekam dagangan Budi. Malamnya, videonya diunggah ke Instagram. Dalam semalam, ratusan pesan masuk ke akun Budi. Banyak yang ingin mencoba dagangannya. Ia kaget sekaligus bahagia. Pelanggan yang membludak membuat Budi kewalahan. Ia memutuskan merekrut 2 anak muda dari desanya untuk membantu menggoreng, melayani pelanggan, dan mengelola pesanan online. Setelah setahun menabung, Budi menyewa kios kecil di dekat pasar. Ia mengecat dinding dengan warna oranye cerah, menata meja kayu, dan memasang papan nama sederhana bertuliskan Warung Budi. Baginya, ini adalah langkah besar. Budi ikut kursus kuliner dan manajemen bisnis. Ia belajar plating, menjaga rasa, dan mengatur keuangan. Kini makanannya bukan hanya enak, tapi juga menarik secara visual. 3 tahun kemudian, Warung Budi resmi menjadi restoran mungil dengan 20 meja, karyawan yang terlatih, dan menu yang terus berkembang. Pelanggan dari luar kota datang untuk mencicipi. Budi percaya kesuksesan harus dibagikan. Ia rutin mengadakan pelatihan gratis untuk anak muda yang ingin belajar memasak. Ia ingin orang lain merasakan kesempatan yang dulu ia perjuangkan. Sore itu, Budi berdiri di depan restorannya yang ramai. Ia tersenyum, mengingat perjuangan dari gerobak gorengan hingga restoran. Dalam hati ia berkata, langkah kecil memang bisa mengubah hidup.